Salam, salam sejahtera bagi pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saat ini kita kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami dari Jemaat Gereja Mahese Injili Timur, Oematonis, Oehala. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan dua pujian berikut ini. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan
Walau rintangan selalu menghadang, walau cobaan selalu menghampiri, kami tahu Tuhan penuntun jalan hidup ini. Kuasa-Mu melebihi segalanya, penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah penuntun arah hidup kami saat ini. Terkadang kami sadar tak mampu menjalani beratnya hidup ini tanpa campur tangan. Tuntunlah kami Tuhan, jamahlah menurut kehendak kasih-Mu. Tuhan, walau rintangan selalu menghadang, walau cobaan selalu menghampiri, kami tahu Tuhan penuntun jalan hidup ini. Kuasa-Mu melebihi segalanya, penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Terkadang kami tak mampu menjalani, terkadang kami sadar tak mampu menjalani beratnya hidup ini tanpa campur tangan. Tuntunlah kami Tuhan, jamahlah menurut kehendak kasih-Mu. Tuhan, walau rintangan selalu menghadang, walau cobaan selalu menghampiri, kami tahu Tuhan penuntun jalan hidup ini. Kuasa-Mu melebihi segalanya, penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Tuhan, walau rintangan selalu menghadang, walau cobaan selalu menghampiri, kami tahu Tuhan penuntun jalan hidup ini. Kuasa-Mu melebihi segalanya, penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan
Bapak, Mama, dan semua saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang termulia, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang terus mengasihi kami, yang terus memelihara kami. Kami boleh memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami ada di sini oleh karena Tuhan yang mengizinkannya. Dan dalam acara Mimbar Agama Kristen ini, kami bersama-sama akan mendengar, kami bersama-sama akan membaca, dan kami juga akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Datanglah bersama dengan kami, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasalah seluruh hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar firman yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, boleh berkuasa dan sanggup menguasai setiap pikiran, setiap hati kami. Dan dengan pekerjaan Roh Kudus, kami berniat, bertekad untuk melakukan firman yang akan kami renungkan hari ini. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, bekerjalah bersama dengan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga firman-Mu benar-benar berkuasa dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman untuk kita saat ini terambil dari kitab Lukas 16. Lukas 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini.
bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang pada jalanku. Ku angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Walau zaman berakhir dan bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukur
atas segala yang kau berikan padaku. Aku mau menyembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Aku mau memujimu, Tuhan, ku memujimu. Aku mau menyembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Aku mau memujimu, Tuhan, ku memujimu. Walau zaman berakhir dan bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Tapi firman-Mu kekal selamanya. Pernahkah Bapak Saudara bertemu dengan seseorang, entah di tempat kerja, entah dalam keluarga, entah dalam lingkungan, yang suka hidup menghabiskan uang atau harta begitu saja tanpa satu perhitungan? Sikapnya bisa menjadi buah bibir setiap orang. Ketika mengetahui bahwa harta yang diperoleh bukan karena jerih payahnya sendiri, tetapi hak orang lain yang diambil dan digunakan. Lalu muncul bahasa orang, dulu dia masih hidup sederhana. Tidak demikian. Tetapi setelah hidup lebih baik, lupa bagaimana dan siapa. Dia hebat sekarang karena dia mengambil hak orang. Dia gunakan itu dengan foya-foya. Satu ketika akan ketahuan. Sikap menghamburkan suatu kelak membuat seseorang jatuh pada suatu sikap tamak. Mencari dan mencari sampai kepada satu kerja, yaitu merampas. Karena tidak puas dan lama-kelamaan, sikap tamak merampas hak orang lain menjadi satu kebiasaan. Akibatnya, seseorang akan jatuh pada kesusahan. Lalu timbul tindakan buka lubang, tutup lubang. Dengan kata lain, hidup dalam berhutang. Hidup dalam ketamakan akan membuat seseorang tidak jujur terhadap dirinya sendiri, bahkan bagi orang lain. Dan karena tidak jujur, maka hidup dengan setia, sekalipun setia terhadap hal yang kecil pun akan jauh dari dirinya. Bacaan kita saat ini berbicara tentang setia terhadap yang kecil, bermula dari bacaan firman sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Singkat dari perumpamaan itu adalah ketika bendahara yang suka menghamburkan
yang dalam bahasa Yunani adalah diaskorpiso, yang juga berarti mengomboroskan, menghabiskan dengan sia-sia kekayaan tuannya. Dengan kata lain, si bendahara tidak lagi melakukan tugasnya sebagai bendahara dengan benar, sehingga ketahuan oleh tuannya, dan tidak boleh lagi mengelola harta tuannya. Maka dengan cerdik, si bendahara berusaha mengamankan dirinya menjadi bendahara di rumah orang lain. Bendahara ini dikatakan cerdik karena ia menggunakan harta atau kekayaan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cerdik, si bendahara membaca peluang di tempat lain dan bisa membaca peluang dari orang lain untuk mencari keamanan. Si bendahara pandai memiliki strategi untuk dirinya aman. Siapa cepat, maka dia dapat. Bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kisah dalam perumpamaan ini bukan berarti Yesus mendukung kecerdikan dari si bendahara dan apa yang dilakukannya. Sehingga dengan tegas Yesus memisahkan kecerdikan anak-anak dunia dan anak-anak terang. Kecerdikan anak dunia adalah menjanjikan sesama sebagai media untuk menggaruk lebih banyak bagi pribadinya, sehingga jatuh kepada tidak setia, tidak jujur, dan tamak. Tetapi kecerdikan anak terang adalah menjadikan sesama sebagai media untuk berbagi kasih, utamakan kesetiaan, kejujuran, ketulusan untuk saling menguatkan, mendukung kepada sikap yang benar, sehingga tidak jatuh kepada ketamakan. Yesus ingin merubah cara berpikir dan bertindak setiap kita tentang sesuatu. Karena itu Yesus memberi nasihat agar kita jangan seperti bendahara yang tidak jujur. Nasihat Yesus kepada kita semua adalah yang pertama, setialah dalam hal yang kecil atau hal sederhana. Kita memiliki kecenderungan memandang rendah pada satu kecil, satu yang biasa, dan sesuatu yang sederhana. Soal setia menjadi pergumulan kita karena seringkali yang setialah yang dapat kesusahan. Orang yang setia bekerja, dia dapat sedikit hasil dari kerjanya dibandingkan dengan mereka yang tidak setia untuk jujur dalam bekerja. Kesetiaan memegang kejujuran adalah hal yang mahal untuk saat ini. Anak buah makan tuan, dan tuan makan anak buah. Yesus tidak menghendaki kita untuk setia terhadap ketidakjujuran. Ada kalimat demikian, kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tetapi kalau kami mati dalam kemiskinan, itulah kesalahanmu. Kalau boleh, saya mengartikan kalimat ini dalam dua hal, yaitu tujuan kalimat itu untuk kita berusaha dengan setia untuk bekerja sekuat tenaga kita, agar kita dapat keluar dari keadaan miskin. Allah memberi kita akal, bahkan hikmat untuk kita menjadi orang yang bijak dalam bekerja, agar kita tidak gampang menyerah terhadap situasi apapun, sekalipun kita diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak hal dalam setiap situasi itu. Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja, bahkan kita bekerja dari hal yang kecil. Kita dibuat Tuhan untuk bangkit
menyadari betapa pentingnya bekerja dari hal yang sederhana. Banyak orang yang lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, namun dia berhasil dan menjadi orang yang sukses luar biasa. Kuncinya adalah mereka menyadari pentingnya kesetiaan, jatuh bangun dalam berusaha, jatuh bangun dalam bekerja, lalu menghargai hal yang kecil yang pernah dia perjuangkan. Satu kerja besar dimulai dari kesetiaan terhadap yang kecil. Satu jabatan yang tinggi diperoleh dari kesetiaan dari jabatan yang sangat sederhana. Yang berikut dari kalimat, tapi kalau kamu mati dalam kemiskinan itulah kesalahanmu, bisa juga berarti lupakan dulu setia, tinggalkan dulu kejujuran kalau kamu mau keluar dari kemiskinan, sehingga memudahkan kita bertindak dengan tidak benar. Maka tindakan ini menyeret kita masuk ke dalam nasihat Yesus yang kedua, yaitu hendaklah kita bertindak benar terhadap hal-hal yang kecil. Kita kaitkan dengan kalimat, kamu mati dalam kemiskinan, itulah kesalahanmu. Bagi Mamon, maka Mamon berbicara tentang harta atau kekayaan. Bagi Yesus, masalah Mamon adalah bagaimana cara kita untuk mengelola harta, mengelola kekayaan itu. Kalau kita lengah, maka kita diiring mencari jalan untuk menggunakan harta itu ke arah yang tidak benar. Segala cara kita coba, bahkan cara yang tidak benar juga kita gunakan, asal kita tidak mati dalam kemiskinan. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan benar terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap uang, kita tidak usah berharap untuk melayani Tuhan dalam perkara yang lebih besar. Uang, harta, kekayaan sebagai alat saja bagi kita. Orang benar menggunakan harta atau kekayaan, dia pakai untuk menikmati kebaikan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak benar dalam kejujuran, maka ia berusaha menggunakan Tuhan supaya dia boleh menikmati uang. Saya ulang, orang yang tidak benar dalam kejujuran, maka ia berusaha menggunakan Tuhan supaya dia boleh menikmati uang atau kekayaan. Yang harus kita lakukan ketika kita mempergunakan mamon, harta, atau kekayaan adalah kita menjadi tuan atas uang, bukan uang atau kekayaan menjadi tuan atas kita. Menjadi kaya itu hak dan kemungkinan untuk setiap orang. Setiap kita akan berusaha untuk mendapatkan harta dan kekayaan untuk menyatakan keberadaan hidupnya. Tetapi sungguh, uang bukan segala-galanya. Uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Tetapi uang, harta, kekayaan hanya alat yang dapat menolong kita untuk sementara waktu. Semua harta, kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu bukan milik kita, yang harus dipertahankan. Karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau demikian kita memahami bahwa harta milik itu adalah milik Tuhan, seharusnya kita dapat mempergunakannya dengan benar.
Kita semua butuh harta. Kita semua butuh kekayaan untuk hidup kita dan untuk keturunan kita yang berikutnya. Namun bukan uang yang mengatur kita. Kitalah yang punya kewajiban mengatur dan mengelola harta itu secara benar. Seringkali kita bertindak salah. Uanglah yang mengendalikan kita, sehingga kita lupa menggunakan waktu kita untuk Tuhan. Kita mencari dengan mencari, berusaha sekuat tenaga bekerja, seolah-olah semua waktu kita hanya untuk mencari harta dan kekayaan. Kita lupa bahwa ada waktu Tuhan butuh semua kekuatan kita. Tuhan butuh seluruh hidup kita untuk melayani Dia. Seharusnya, Bapak Saudara, kitalah yang mengendalikan harta, sehingga kita punya waktu bagi Tuhan. Nasihat ketiga yang Tuhan beri bagi kita, berlakulah setia dan benar terhadap hal yang kecil, termasuk mengelola dan mengendalikan harta kita. Jauhkanlah sikap yang tidak setia. Jauhkanlah sikap yang tidak benar dalam mengelola harta itu. Gunakanlah harta atau kekayaan untuk menjadikan Tuhan menjadi sahabat kita. Harta bukan jaminan hidup terhormat, tetapi jujur, setia, dan murah hati, serta menghargai sesuatu. Itulah kunci hidup terhormat. Kalau demikian, kalau kita ingin terhormat, berlakulah setia, berlakulah benar, berlakulah jujur, dan biarlah hidup kita murah hati di hadapan Tuhan. Kerjakan apa yang ada di depan kita. Kita diizinkan untuk mempunyai mimpi, tetapi mimpi akan kita dapatkan kalau kita setia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, yang ada di tangan kita, yang ada di bahu kita, yang ada di pundak kita. Sekalipun hal itu sungguh sangat kecil dan sederhana. Dengan berusaha meningkatkan kinerja kita, maka dari kecil akan menjadi besar. Dan dengan kinerja yang baik, kita jadikan pribadi kita termasuk orang yang cerdik, tulus dalam bekerja. Tuhan melihat kesetiaan. Tuhan melihat sikap kita dalam melakukan hal yang benar. Jangan kecewa kalau bapak mama saudara terus ada dalam pekerjaan yang sederhana. Bapak mama dipercaya untuk melakukan sesuatu hal yang sungguh sangat sederhana dan kecil, yang seringkali tidak dipandang oleh manusia. Jangan sekali-kali kecewa. Yang diminta oleh Tuhan, setialah melakukan hal yang kecil. Dan Tuhan minta kepada kita untuk memiliki sikap yang benar setiap saat dalam setiap karya dan kerja kita. Maka percayalah bahwa kita sementara dipersiapkan untuk mendapatkan perkara yang besar. Kita semua sementara dipersiapkan Tuhan untuk dapat melakukan hal yang besar. Dari yang kecil akan menjadi besar kalau kita mau setia melakukan, kalau kita menyadari dan menghargai hal yang kecil. Saya percaya bahwa setiap kita menghendaki hal yang baik, maka usahakan, tunjukkanlah hal yang benar, yang baik itu dalam karya kita yang terlihat sungguh sangat kecil itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari
kita bersatu, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami boleh memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Oleh karena sungguh Allah mengasihi kami. Allah mengizinkan kami untuk setia terhadap perkara yang kecil. Allah mengizinkan kami melakukan hal yang sederhana untuk bagaimana kami memiliki rasa menghormati yang kecil itu. Ketika kami menyadari bahwa kami telah sanggup melakukan yang kecil, kami juga akan memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan kami mengalami perkara atau hal yang besar. Ya Allah di sorga, beri kepada kami semua kekuatan, jikalau dalam kerja dan karya kami seringkali tidak dipandang oleh orang lain, oleh karena terbilang sungguh sangat sederhana. Namun beri kepada kami kekuatan untuk kami setia, kami mau jujur, kami melakukannya dengan tulus hati, karena sementara Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh mengalami satu hal yang besar. Ya Allah di sorga, jikalau benar kami semua ada dalam satu impian untuk kelak kami dipercayakan untuk melakukan perkara yang besar, maka Tuhan yang kuasa, izinkanlah kami mengalami hal itu, asalkan kami menghargai yang kecil itu. Benar, kami semua membutuhkan uang, harta, dan kekayaan untuk kebutuhan hidup kami dan kebutuhan keturunan kami. Ajarlah kami untuk kami menggunakan mamon itu dengan sebaik-baiknya. Biarkanlah kami mengendalikan mamon itu. Kami mengendalikan harta kekayaan itu. Dan kami menggunakannya dengan penuh tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Karena sungguh harta kekayaan itu adalah milik Tuhan yang kami miliki, yang kami dipercaya untuk memilikinya. Biarkanlah kami menyadari itu, dan lalu kami menyadari dan kami menghargai bahwa benar uang, harta kekayaan itu diberikan Tuhan untuk kami mempergunakannya dengan benar. Ya Allah di sorga, buatlah kami pribadi yang setia dan benar, mempergunakan harta kekayaan kami. Biarkanlah harta kekayaan itu menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan, menjadi bagi kami, bukan sebaliknya. Kami menjauhkan diri daripada-Mu. Kami lupakan semua yang kami miliki adalah milik-Mu yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih banyak Allah di sorga. Berkatilah firman bagi kami semua, pemirsa yang di rumah maupun di studio. Biarlah kami boleh merubah cara pandang kami yang keliru, untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, dengan setia melakukan hal yang kecil. Ya Allah di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan yang terjadi di tempat ini. Allah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada di tempat ini, dalam stasiun TVRI ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan kami melakukan besar bagi Engkau melalui hal-hal yang sederhana. Kami percaya bahwa stasiun TVRI Tuhan berkati dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bekerja dalam stasiun TVRI ini, mulai dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Stasiun Pengawas Intern, Pusat Penelitian dan Pendidikan, Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Stasiun Penyiaran. Kami berdoa bagi mereka semua yang bergelut di dalam bagian organisasi ini. TVRI sebagai lembaga siaran publik yang sentiasa akan menyuarakan kebenaran-Mu bagi dunia ini.
Biarkan Allah berkati mereka semua, dari pemimpin sampai kepada staf yang di lapangan maupun yang berada di bagian kantor. Allah berkati mereka dengan berbagai macam program ke depan, sehingga benar, yang baik, yang benar, yang mereka nyatakan, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Buatlah stasiun TVRI ini menjadi stasiun yang membawa berkat bagi banyak orang. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama dengan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua. Biarkan Allah berkati kehidupan mereka, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga mereka. Biarkanlah dari kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa melalui penyiaran TVRI banyak orang akan mendapatkan berkat daripadamu. Dan biarkanlah mereka setia melakukan hal yang kecil yang sederhana. Lalu yang besar itu Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarkanlah dari hal kecil dan besar itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bergumul dengan banyak hal. Mereka di rumah maupun di studio. Allah akan ada dalam setiap pergumulan mereka. Biarkanlah Allah bertindak dalam segala keadaan, dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Allah di sorga. Berkati kami semua. Berkati seluruh pergumulan kami. Berkati semua hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami miliki dalam hidup kami. Ini doa kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Mama, Saudara yang berada di rumah maupun yang ada di studio, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama kami dari Jemaat Gereja Masehi Injili Timor, Oematonis Oehala. Sebelum berpisah, mari kita dengarkan dua pujian berikut ini. Dan dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tuhan berkati kita senantiasa dan kasih Tuhan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Salam, Tuhan berkati kita. Kaluhokam pau mako Yesus ausi nekakan oleh kaluhokam pau mako o asoy sana homo kau piun meski umena boneka homo kau piun meski au sanat namfafau Sako mana sana si tolan kau ni o mata Yesus au usi
au usi. Au nekakan oleh kaluho kampau mako o asoy sana. Homo kau piu meski umena boneka. Homo kau piu meski au sana nam fa fa. Komnet sana ne Ausay ba An biyon mamatu Sako mano sana ti tolan kau ni ho mata Yesus au usi. Ako'y usi Komnet sana ne Ausay ba An biyon mamatu Sako mano sana ti tolan kau ni ho mata Yesus au usi. Yesus au usi. Yesus ang usi Yesus au usi.